Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ahmad. Saya dari kelas B121, kelas karyawan dengan NIM 2174201010. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya hukum administrasi dengan tema menyalahgunakan wewenang jabatan. Menyalahgunakan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme mengakibatkan timbulnya korban pada dasawarsa. Ini merupakan topik kajian yang aktual. Korban penyalahgunaan kekuasaan harus mendapatkan keadilan sebagai prinsip dasar perlindungan hukum untuk menyelesaikan permasalahan korban. Sehubung dengan permasalahan korban, menurut deklarasi PBB tahun 1985 Resolution 40-34 pada Annex Declaration of Basic Principle of Justice of Crime and Abuse of Power, victim of crime adalah sebagai berikut. Victim means person who individually or contracted suffered harm including physical or mental injury, emotional suffering, economy loss, or substantial impairment of their fundamental thought, act, or mission that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws prescribing in criminal abuse of power. Deklarasi PBB tahun 1945 Resolution 40-34 tersebut mengatur prinsip dasar keadilan untuk para korban tindak pidana kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan, antara lain restitusi, kompensasi, serta bentuk-bentuk untuk kepentingan korban. Perilaku tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan jarang atau bahkan tidak melakukan tindak pidana kekerasan, tetapi lebih sering dilakukan seolah-olah legitimate economic activities, termasuk economic crimes yang dilakukan oleh pelaku sebagai badan hukum yang dinamakan korupsi. Tindak pidana oleh korupsi dalam lingkup economic crimes, tindak pidana ekonomi menimbulkan adanya pihak-pihak korban seperti perusahaan saingan, kompetitor, negara state, karyawan employees, konsumen consumer, masyarakat publik dalam perumusan tindak pidana ekonomi harus diperhatikan elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, tindak pidana ekonomi dilakukan dalam rangka aktivitas bisnis dan sah. Yang kedua, tindak ekonomi merupakan kejahatan yang melanggar kepentingan negara, masyarakat secara umum, tidak hanya korban individual. Yang ketiga, termasuk pula dalam hal tindak pidana di lingkungan bisnis terhadap perusahaan lain atau terhadap program. Jadi dapat disimpulkan, hasil penulisan makalah ini menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat korupsi dan saat ini, dan makin bertambahnya korporasi yang membuat banyak kerugian di bidang ekonomi negara. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat berbahaya. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, yang memang telah tumbuh seiring dengan perkembangan perbedaan manusia. Semakin hari perkembangan korupsi di dunia ini, khususnya di Indonesia, bukanlah semakin berkurang, akan tetapi makin hari makin meluas dan bertambah. Hal tersebut ditandai dengan modus dalam suatu kejahatan korupsi yang dari waktu ke waktu bisa dikatakan banyak mengalami perubahan yang drastis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kasus korupsi yang ditangani oleh para penegak hukum, baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, maupun kejaksaan itu sendiri. Baiklah,
Mungkin di sini saja hasil presentasi saya untuk hukum administrasi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.